nama saya Putih Hadirjana. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 250 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1989. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kuncinya. 5 dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Maksud dari pendidikan menuntun yaitu segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Yang keempat, pendidikan bukan tabula rasa. Anak bukan tabula rasa, maka pendidik harus memposisikan murid seperti sebuah kertas yang sudah memiliki sketsa yang harus ditebalkan sketsanya agar menjadi kuat membentuk sebuah gambar yang indah, bagus, bertujuan, dan bermakna. Kemudian yang kelima adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan dan kemerdekaan belajar. Tujuan pendidikan tidak saja berbicara tentang membentuk peserta didik yang pintar, namun juga harus berbudi pekerti. Terdapat sistem trisentra pendidikan dan trikon yang dapat diterapkan untuk membangun peserta didik yang cerdas dan berbudaya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak atau murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai dengan kodrat dan tingkatnya. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Baiklah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya meyakini bahwa niat para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua, dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Yang ketiga, saya percaya jika kelas yang tidak ramai atau hening merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. Saya mempunyai persepsi jika siswa diam, artinya mereka patuh dan melaksanakan alur pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian berikutnya yang keempat, pembelajaran berfokus pada putus
Kemudian yang kelima, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting dari karakteristik murid. Keenam, guru mendominasi pembelajaran atau sebagai teacher center dalam pembelajaran. Kemudian, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Ketujuh, pada pembelajaran di kelas, biasanya saya menggunakan model pembelajaran yang bagus. Menurut saya, dengan kegiatannya dilakukan semua siswa. Saya mengamati selama proses berlangsung, tidak semua siswa aktif baik dalam diskusi kelompok maupun dalam presentasi dan tanya jawab. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari model ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melaksanakan pembelajaran yang menyeluruh kepada peserta didik saya. Bukan hanya melihat aspek kognitif saja, tetapi memperhatikan aspek yang lainnya seperti afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berpikiran murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian, guru harus ikhlas dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian, guru harus memahami karakter murid dan menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Kemudian, berikutnya, guru harus memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Apa yang dapat saya terapkan? Segera terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: pertama, kegiatan merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan yang akan berpusat pada siswa, baik dari metode, media ajar, proses pembelajaran maupun metode penilaian. Menerapkan pembelajaran abad ke-21, saya akan lebih banyak mendorong anak